Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nanti kalau misalnya sempat ya teman. Nah yang pertama aku pengen bahas mengenai eventnya dulu. Waktu itu kan aku udah jelasin mengenai event yang sedang aku ambil ya teman, dimana kita bakal top up sebanyak 4 kali masing-masing 500.000. Kemudian nanti di akhir periode 1 minggu setelahnya kita bakal dapet bonus Rp65.000. Nah karena kemarin aku udah top up 500.000, sekarang aku udah nunggu berapa hari ini adalah di tanggal 10 aku bakal top up 500.000 lagi ya, karena kalau misalnya kita ikutin tanggal di sini kita tinggal top up dalam 2 periode ini ya, di periode pertama top up 2 kali, periode kedua top up 2 kali, tanggalnya berapapun harusnya sih bebas ya kalau misalnya yang aku baca di syarat dan ketentuan yang ada di event Bibit tersebut. Nah karena waktu itu aku udah top up sekitar tanggal 6 atau 7 kalau nggak salah, sekarang di tanggal 10 aku bakal top up sekali lagi ya bagi kamu pengguna setia, kamu juga boleh ikutin event ini, kamu boleh cek di video sebelumnya saat aku membaca syarat dan ketentuan yang ada di event ini ya ya udah di sini kita bakal langsung top up aja di sini, kemudian aku bakal masukin ke Sukor Invest Stable Fund seperti biasa ya kita tinggal pilih Sukor Invest Stable Fund, kemudian aku masukin sebanyak Rp500.000. Kalau udah aku tinggal pencet beli sekarang. Di sini aku nggak bakal nyalain cashbacknya karena nanti kita bakal melakukan pembelian cashback yang terpisah supaya kita bakal dapat bonusnya ya nah ya udah kita di sini tinggal pencet saya menyetujui, kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Kalau udah aku bakal bayar menggunakan GoPay karena aku kebetulan memiliki sisa 500.000 di GoPay yang waktu itu udah aku masukin ya kita tinggal pencet bayar di sini. Setelah itu pembayaran berhasil, kita tinggal pencet selesai. Kalau misal kita reload seharusnya udah sampai tahap verifikasi manajer investasi. Kalau misal kita back, kita reload, saat ini portoku udah bertambah sebanyak 500.000 ya nanti kita tinggal tunggu periode kedua, kemudian kita bakal isi 500.000 sebanyak 2 kali lagi supaya nanti di akhir masa periodenya habis, masa eventnya habis, kita bakal dapat 65.000 nya nah kemudian sekarang aku akan berinvestasi lagi, aku akan manfaatin bonus referral dari teman-teman semua. Di sini aku juga bakal sekaligus menjawab pertanyaan dari pemuas nafsu SCK, kok aku nggak dapat apa-apa dari masukin referral kakak. Nah jadi gini ya teman, kalau misal kita cek ke bagian kode referral, kan di sini aku punya saldo cashback sebanyak 150.000, dimana biasa aku selalu mendapatkan 25.000 setiap ada teman yang berinvestasi di sini. Dan di sini kamu bisa baca ya, ajak teman dapat cashback, dapatkan cashback senilai 25.000 untuk setiap teman yang mendaftar dan investasi minimal 100.000. Untuk pembelian pertamanya di Bibit menggunakan kode referral kamu. Jadi kalau misal kamu udah menggunakan kode referral yang aku berikan, kemudian kamu invest 100.000, itu baru aku mendapatkan bonus 25.000-nya. Nah, terus kamu bisa scroll ke bagian kanan, di sini kamu bisa lihat ya, cashback untuk teman. Teman kamu juga mendapatkan cashback senilai 25.000 yang dapat dipakai pada saat pembelian reksadana. Nah, jadi bagi kamu, kalau misal kamu udah menggunakan kode referral dari aku, kamu menggunakan kode referral yang aku tulis di deskripsi, yaitu Habits, harusnya kamu bakal dapat saldo cashback di bagian halaman ini ya nanti cara klaimnya gimana, kamu tinggal ikuti langkah yang akan aku tunjukkan dan aku coba di video ini ya kemudian di sini kita tinggal pencet pakai. Nah kamu tinggal pilih berapa banyak uang yang pengen kamu masukkan. Di sini kamu minimal masukin Rp100.000 ya kalau misal masukin 100.000 kamu baru bisa memanfaatkan cashbacknya. Dan di bagian bawah ini kamu pastikan kamu nyalain tombol cashback 150.000, karena kalau misal kamu nggak nyalain cashbacknya nanti kamu nggak bakal dapet cashbacknya ya kemudian di sini pilih portofolio yang dipilih hanya bisa dana pensiun, kita nggak bisa masukin ke portofolio lain. Kita tinggal pencet beli sekarang di sini, nanti danaku bakal masuk ke Sukor Invest Stable Fund, kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui di sini, kemudian tinggal pencet bayar sekarang ya setelah itu aku tinggal pilih metode pembayarannya. Di sini aku bakal bayar menggunakan BCA aja, kita tinggal pencet bayar di sini, kemudian aku tinggal salin nomor rekening ini, kita bakal buka BCA dan login seperti biasa. Kalau udah kita tinggal pencet BCA virtual account di sini ya kemudian kita paste angka yang tadi, kita pencet OK, setelah itu kita pencet send seperti biasa. Kemudian nanti bakal ada konfirmasi lagi seperti ini, pastikan nih udah bener ya, Bibit, kemudian nama kamu, kemudian total tagihannya pastikan sama. Kalau udah kamu pencet OK di sini, lalu masukkan PIN seperti biasa. Kalau misalnya udah beres, kamu tinggal pencet OK di sini, kemudian nanti bakal ada tampilan seperti ini. And transfer berhasil. Kita tinggal pencet OK, kemudian kita bisa back ke aplikasi Bibitnya. Kalau misalnya kita reload, harusnya di sini udah beres ya kemudian kita bakal dibawa ke halaman ini, tinggal tunggu verifikasi manajer investasi. Kalau misalnya kita lihat di sini, cashbacknya bakal menjadi 0. Jadi pastikan kalau misal kamu punya 25.000, kemudian kamu cek lagi di sini, pastikan saldo cashbacknya udah berubah menjadi 0 karena kamu udah pakai ya kemudian kamu pencet ke bagian transaksi di sini, nih kamu bisa lihat 150.000-nya bakal masuk
ke Manulife Dana Kas Syariah. Di sini kamu bisa lihat cashback reksadana sedang diproses. Tapi kalau misalnya kamu belum masuk di nilai portofolionya, portofolio belum bertambah, itu wajar banget karena nanti di beberapa hari setelahnya baru nanti ditampilin di nilai portofolio. Bakal lebih lama ketimbang kamu membeli secara biasa ya, men. Jadi kalau misalnya masih belum tampil, kamu hanya perlu sabar menunggu beberapa hari. Jadi semoga bisa membantu buat kamu ya. Berikutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Kuya Uno, mohon infonya Bang, saya pemula invest di Bibit, portofolio pembelian sudah berhasil, sudah keluar uang, return, tapi kok belum ada tombol jualnya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kamu hanya tinggal perlu menunggu beberapa saat ya. Karena setahu aku kalau misal kamu udah nunggu beberapa saat, nanti nunggu beberapa hari, pasti nanti bakal ada tombol jualnya juga. Jadi kamu sabar aja, kamu nggak perlu khawatir, karena nanti kalau misal tombolnya udah keluar, itu artinya kamu bisa jual kapanpun yang kamu mau. Cuman yang perlu kamu ingat di sini adalah kalau misal kamu jual itu nanti dananya nggak bakal masuk langsung ke rekening kamu ya. Kamu perlu menunggu beberapa hari lagi sampai nanti dananya cair. Maka dari itu aku kurang rekomendasikan kalau misal kamu sering banget keluar masuk. Kalau misal kamu pengen yang lebih sering ditarik, lebih sering setor, mungkin lebih baik kamu menggunakan bank digital aja supaya kamu bakal lebih mudah, lebih fleksibel juga. Kalau misalnya Bibit seperti ini kan kita butuh waktu beberapa hari untuk memproses masuk dan juga beberapa hari untuk withdraw keluar ya. Jadi kamu tinggal perlu sabar nunggu. Semoga bermanfaat buat kamu ya, Kakku ya. Berikutnya dari Kak Joki Chandra, cara pilih reksadana yang bagus gimana Kak? Misalnya RDPU yang bagus apa? Saham yang bagus apa? Nah, kalau ini mungkin jawabannya bisa agak panjang, nanti aku bakal bikin satu video khusus untuk membahas ini ya. Atau kamu boleh cek ke video-video sebelumnya, aku juga pernah membahas mengenai ini. Kamu tinggal cek ke bagian playlist Bibit, di sana aku udah bahas lengkapnya. Berikutnya dari KM Verza Apriansyah, kok dana tabungan berapa hari nggak nambah-nambah ya keuntungannya? Sebenarnya sebulan sekali apa setiap hari cair keuntungannya? Nah, jadi sebenarnya keuntungannya ini nggak bakal cair ya, men. Apa yang terjadi adalah kenaikan atau penurunan dari nilai aktiva bersihnya. Jadi kalau misal kita cek di sini, katakan di sini kita buka obligasi, katakan di sini aku buka Sukor Invest Stable Fund. Nah, ini karena kebetulan yang aku beli ini merupakan fixed income, di mana setiap hari ada kenaikannya, men. Nah, kalau instrumen seperti ini biasanya setiap hari bakal ada kenaikan, tapi sedikit demi sedikit. Nah, tapi itu pun nggak berarti keuntungannya bisa cair ya, karena keuntungannya itu bisa cair kalau misalnya kita menjual semua kepemilikan kita. Jadi yang kita dapatkan di sini istilahnya itu adalah capital gain, yaitu peningkatan nilai dari total investasi kita. Nah, kayak contohnya di sini aku masukin modal investasi 24.600.000 sekian, tapi saat ini dananya menjadi 24.900.000 sekian. Nah, tapi kalau misalnya aku nggak menjual kepemilikanku di Sukor Invest Stable Fund ini, ya aku nggak bakal mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi keuntungan yang ditampilkan di sini adalah keuntungan di atas kertas atau istilahnya itu floating profitnya aja ya. Nah, tapi yang perlu kamu ingat juga ini kan nggak semua sifatnya itu selalu naik, karena kalau misal kamu cek beberapa jenis contoh reksadana lainnya, contoh kamu beli yang ini, bisa aja kamu waktu itu beli di harga tinggi, kemudian saat ini harganya lagi nurun. Kalau misalnya seperti itu, yang terjadi adalah nanti porto kita bakal jadi merah, akan menjadi floating loss. Tapi kalau misal kamu nggak jual, ya kamu artinya nggak merealisasikan kerugian tersebut. Jadi ini sangat tergantung dari apa reksadana yang kamu beli. Kalau misal kamu membelinya reksadana pasar uang, maka wajar banget kalau setiap hari kamu bakal lihat kenaikan dalam portofoliomu. Kalau kamu belinya reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik, seperti Sukor Invest Stable Fund yang sifatnya fix naik ke atas, fixed income, ya itu nanti bakal wajar juga kalau setiap hari kamu menerima keuntungannya, men. Tapi itu nggak langsung cair, nanti cairnya kalau misal kamu menjual kepemilikan kamu. Nah, kalau kamu belinya seperti ini, ya bisa aja kepemilikannya nilainya malah turun ya. Jadi ini sangat bergantung dengan reksadana apa yang kamu beli. Kalau misal kamu masih bingung, kamu boleh tulis lagi di kolom komen, nanti aku bakal bantu jelasin lagi ya. Boleh juga cek playlist Bibit, di sana aku udah jelasin lebih lengkap mengenai tutorial investasi Bibit untuk pemula ya, men. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir yang ngejawab dari Kak Muhammad Ulfas. Makasih Bang penjelasannya. Berarti kalau mau top up nunggu sahamnya turun aja ya, biar AVG gua ikutan turun. Kalau misalnya gua invest dulu ke pasar uang, terus nanti switch ke saham, kalau lagi turun itu bagus gak strateginya? Nah, jawabannya adalah itu strategi yang bagus banget. Tapi ada satu kendala. Kendalanya apa? Kendalanya seringkali kita nggak bisa memprediksi yang namanya market. Kita nggak tahu kapan market bakal naik, kita nggak tahu kapan market bakal turun. Maka dari itu biasanya selalu direkomendasikan untuk yang namanya dollar cost averaging, atau setiap saat, setiap beberapa periode tertentu, kita langsung masukin uang aja. Kalau misalnya kamu bisa memprediksi market dan kamu bisa melakukan hal seperti ini, di mana setiap market turun kamu langsung masuk, kemudian market naik kamu langsung jual, pindah lagi ke pasar uang, kemudian nanti market turun kamu pindahin lagi dari pasar uang ke pasar saham. Nah, kalau misalnya bisa seperti itu akan dijamin return kamu bakal jadi
jadi luar biasa bagus ya teman. Tapi pada nyatanya adalah dalam dunia ini nggak ada yang bisa memprediksi gimana arah market ke depannya. Jadi kalau menurut aku pribadi ini strategi yang bagus, cuman agak sedikit sulit untuk dilakukan karena ini bisa disebut dengan market timing ya teman. Cuma kalau misalnya kamu emang memiliki kemampuan untuk bisa memprediksi harga market seperti ini, ya kamu juga boleh melakukan trik seperti ini. Tapi yang pastinya kalau misalnya kamu berhasil melakukan dengan cara seperti itu, returnnya bakal bisa menjadi sangat luar biasa banget ya teman. Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih rekomendasikan untuk kalau bisa setiap bulan kamu top up aja. Karena kalau misalnya kamu melakukan hal tersebut dalam jangka panjang, pada akhirnya nanti bakal naik juga ya teman investasinya dan bakal menghasilkan return yang lumayan oke juga. Atau kalau misalnya kamu pengen ikutin strategiku, aku lebih banyak mainnya di instrumen yang sifatnya fixed income atau sifatnya selalu lurus naik ke atas ya teman. Nah mungkin sekian aja jawabanku untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat, kamu boleh like video ini dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya dari aku ya. Bagi kamu yang baru mau invest, boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest smart. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.